Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di sesi ini terkait dengan materi Master in Pasien Index, identifikasi dan pendistribusian data rekam medis elektronik. Ya, langsung saja ini nanti akan kita bacakan terkait dengan kemampuan akhir, pengalaman belajar mahasiswa, dan selanjutnya adalah materi inti dari pembelajaran ini. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat melakukan dan membuat alur dan prosedur pelayanan pasien dan rekam medis manual dan elektronik, serta nantinya mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yaitu terkait dengan alur dan prosedur pelayanan pasien dan rekam medis manual dan elektronik, yaitu Master Pasien Index, identifikasi dan pendistribusian data rekam medis elektronik. Master Pasien Index. Master Pasien Index adalah database yang menyimpan informasi dasar pasien secara unik di seluruh sistem layanan kesehatan. Jadi semua kesehatan ya yang sudah menerapkan rekam medis elektronik itu pasti mempunyai namanya Master Pasien Index. Jadi data tersebut digunakan untuk melakukan integrasi ya terhadap suatu subsistem yang ada dalam SIM-RS, itu kalau di rumah sakit, SIM-PUS itu yang di puskesmas, dan SIM-Klinik itu yang ada di klinik. Kemudian sistem pasien ya. Dalam setiap pasien diberikan nomor identifikasi unik untuk menghindari namanya duplikasi data dan memastikan kesinambungan layanan medis. Dengan MPI ini, fasilitas kesehatan dapat dengan mudah mengakses dan memperbarui data pasien tanpa kebingungan. Kemudian data yang tercakup dalam MPI ya, ini secara umum yaitu ada nama lengkap pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor identitas, KTP, BPJS dan lain-lain, atau informasi kontak, kemudian riwayat kunjungan ke Vaskes atau fasilitas kesehatan. Data ini digunakan untuk memastikan kesesuaian informasi pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Jadi yang namanya master pasien ini sebagai data utama ya, dalam untuk mengidentifikasi apakah pasien tersebut memang benar valid ya. Barangkali ada nama pasien sama tapi nomor induknya berbeda, bahkan alamatnya berbeda. Tentunya kita perlu memvalidasi pasien tersebut. Fungsi utama MPI yaitu yang pertama memastikan bahwa setiap pasien memiliki identitas unik dalam sistem kesehatan nasional ya. Jadi memastikan ya bahwa dalam suatu sistem yang ada dalam SIM-RS ya itu memiliki satu data unik ya, atau satu pasien hanya memiliki satu informasi pasien dengan berujung pada indeks ya yang dapat digunakan berupa nomor rekam medis maupun nomor induk ya atau nomor identitas. Itu hanya memiliki satu nomor ya, sehingga nantinya akan dapat teridentifikasi secara unik. Yang kedua, mengurangi risiko duplikasi dan kesalahan dalam pencatatan data pasien. Kemungkinan ini pasti akan terjadi ya dalam penanganan ya terkait dengan sistem di rumah sakit ya. Nah, misalnya namanya di rumah sakit itu double ya, ada Agus ya. Misalnya ada Agus kan sudah umum katakanlah. Agus, nah ini Agus siapa gitu ya? Agus yang alamatnya di mana ya? Agus dengan nomor identitas yang mana ya? Tentunya kita dapat mengidentifikasi dari sistem ya. Jadi tentunya perlu adanya suatu KIB ya atau kartu identitas berobat. Ya, atau bahkan NIK juga dapat kita jadikan sebagai acuan untuk mengidentifikasi pasien tersebut. Jadi sehingga nama Agus ini tidak akan tertukar gitu ya. Kita memvalidasi ya saat di pendaftaran ya, apakah alamatnya yang di jalan ini gitu ya atau di kota ini ya. Ya, nanti kita
berkewajiban ya sebagai perekam medis untuk memastikan data itu benar. Kemudian mempermudah akses informasi pasien bagi tenaga medis sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan akurat. Jadi dalam suatu sistem itu identitas pasien itu akan terhubung di berbagai layanan ya, berbagai unit ya, misal di unit pendaftaran, kemudian unit pemeriksaan. Nah itu nanti akan sinkron ya, sampai di tahap akhir namanya di bagian apotek ya, itu berakhirnya pasien untuk mendapatkan pelayanan biasanya di apotek ya, itu juga akan sinkron nantinya. Kemudian meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Ya, jadi kalau antar rumah sakit ini terhubung ya, jadi jelas ya nantinya riwayatnya di mana, pernah berobat di mana ya, dengan histori penyakitnya itu juga akan jelas juga ya, apalagi juga terhubung ke BPJS juga nanti mendapatkan suatu layanan yang terintegrasi. Nah ini ada namanya peran MPI dalam Indonesian Health Service ya, atau disingkat IHS, kaitannya dengan platform Satu Sehat. Ini juga menjadi suatu alat ya untuk menghubungkan dari antar vaskes ya ke dalam muaranya nanti dalam Satu Sehat, sehingga pasien juga dapat mengetahui historinya ya melalui aplikasi Satu Sehat. Nah perannya apa? Yaitu untuk menjadi sumber utama pencocokan data pasien dalam sistem kesehatan nasional. Jadi datanya ini nanti menjadi terpusat dengan adanya Satu Sehat. Memungkinkan integrasi data pasien dari berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Jadi antar vaskes itu datanya dapat saling sharing ya, pernah melakukan pengobatan di mana sebelumnya, dengan riwayat medis apa, sehingga dokter dapat melakukan tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan data medis si pasien ini. Yang selanjutnya membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data kesehatan yang akurat. Jadi ketika data itu terhubung di pusat ya, jadi nanti akan terakumulasi juga ya di atas nanti ya. Misalnya mendapati suatu penyakit ya, penyakit tersebut menjadi KLB ya. Ya jadi dari mulai Dinkes ya hingga pusat itu dapat mengidentifikasi ya mana secara agregat ya itu dapat dilihat berapa persen ya, kenaikan atau banyaknya riwayat penyakit yang ada di suatu wilayah begitu. Kemudian memastikan kesinambungan perawatan bagi pasien yang berpindah fasilitas kesehatan. Jadi ya akan terrecord ya pasien tersebut berada di vaskes mana begitu ya dalam pengobatannya, itu akan terdeteksi apalagi tergabung dalam BPJS juga nantinya. Manfaat implementasi MPI ya. Standarisasi data pasien atau vaskes masih perlu ditingkatkan. Nah, ini tadi terkait dengan peran ya, sekarang manfaat ya. Keamanan dan privasi data pasien harus dijaga ya agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi. Dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga medis untuk memahami penggunaan MPI. Infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah masih perlu diperbaiki agar integrasi berjalan lancar ya. Nah, ini salah satu manfaat yang menjadi suatu tantangan juga nantinya ya. Ini tantangan yang ada terkait dengan MPI ini ya. Berkaitan dengan standarisasi data, keamanan, kemudian informasi ya kepada penggunanya, dan infrastruktur ya, karena posisi kita ada di Indonesia ini berpulau-pulau ya, jadi merupakan salah satu tantangan juga nantinya. Identifikasi rekam medis. Jadi kita masuk ke ranah ini ya, bagaimana kita dapat mengidentifikasi rekam medis itu sesuai atau tidak gitu ya. Salah satunya tadi menggunakan MPI ya. Jadi metode untuk pengelolaan dan pencocokan data pasien untuk memastikan keakuratan informasi medis. Ya, jadi sama juga ya, untuk ada kaitannya juga dengan MPI tersebut ya. Jadi kita mengidentifikasi agar mencegah adanya duplikasi dan kesalahan dalam pencatatan data pasien.
Kesalahan dalam identifikasi dapat menyebabkan resiko medis, administrasi, dan hukum ya nantinya. Ya, rekam medis itu dituntut untuk teliti atau itu ya. Jadi ketika ada data salah itu harus segera dikomunikasikan dengan dokter ya atau perawat ya menangani ya, dikonfirmasi lebih tepatnya. Kemudian dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem elektronik ya. Ya, penggunaan manual ini mungkin ya sudah mulai ini ya melebur ke elektronik nantinya ya. Karena sudah ada aturannya ya bahwa setiap vaskes itu harus menggunakan namanya rekam medis elektronik. Nah, komponen apa saja ya yang digunakan dalam mengidentifikasi rekam medis? Yang pertama ada identitas pasien. Jelas ini ya, menjadi pendukung nantinya ya. Identitas pasien kita dapat meminta pasien ya untuk menunjukkan KTP atau paspor mungkin ya, bahkan SIM ya. Bagaimana kalau tidak membawa ketiga-tiganya itu ya, semua identitas ya, kartu identitas nggak dibawa bagaimana misalnya dalam pelayanan pasien di pendaftaran? Ya tentunya kita juga harus bisa menyajikan sistem ya, sistem tersebut ya dapat mencari istilahnya kalau sudah disebutkan namanya, petugas pendaftaran tersebut dapat melihat ya, mencari data pasien tersebut. Nah, artinya ya benar tidaknya itu perlu dikonfirmasi dari petugas rekam medis tersebut sendiri ya. Ya, secara prosedur memang juga harus bisa menunjukkan KTP ya, tapi ada suatu hal ya yang di luar dugaan ya, bahwa pasien tersebut nggak membawa kartu identitas ya, apapun ya. Ya tetap kita layani ya, jangan kita suruh pulang ya. Teman-teman RIPK ini juga harus bisa mencari alternatif ya, bagaimana kalau ada suatu masalah ya yang ada dalam di pelayanan rekam medis terutama. Ya tentunya kalau nggak bawa KTP ya atau identitas apapun ya, ya cukup dilihat melalui sistem ya, apakah benar ya dengan alamat ini ya, ya semuanya ya, atau nomor HP mungkin ya yang telah diinputkan sebelumnya ya. Itu kalau untuk pencarian dalam data pasien. Bagaimana kalau pasiennya tersebut pasien baru? Ya tetap dilayani ya. Ya misalnya kalau nggak bawa identitas apapun mungkin bisa menunjukkan melalui handphonenya ya, atau keluarganya suruh mengirimkan identitas ya yang mendukung ya. Ya setidaknya perlu ada alternatif-alternatif ya untuk mengatasi ya ketidakmungkinan yang ada ya di dalam pelayanan rekam medis. Kemudian, nah identifikasi selanjutnya adalah namanya nomor rekam medis. Ini pasien wajib membawa KIB ya. Riwayat kesehatan, nah ini diagnosisnya apa ya, ingin berobat kemana ya, tentunya perlu divalidasi dulu ya oleh petugas pendaftaran. Nyambung nggak itu dengan riwayat sebelumnya, itu perlu bisa dikonfirmasi melalui ini ya. Itu. Kemudian dokumentasi tambahan, hasil lab, radiologi, dan catatan konsultasi itu menjadi suatu alternatif ya untuk mengecek ya, apakah data pasien tersebut benar atau tidak. Nah ini ada metode identifikasi rekam medis ya. Ya ada metode manual ya. Kalau manual itu menggunakan kartu indeks atau buku register pasien. Nah ini kalau skalanya rumah sakit ini akan kesulitannya. Tapi kalau skalanya klinik atau puskesmas ya, yang jumlah kunjungannya nggak ramai, ini masih memungkinkan ya. Kemudian metode elektronik, menggunakan sistem rekam medis elektronik dengan identifikasi berbasis nomor unik atau biometrik. Biometrik itu apa? Ya, kalau pengalaman ya, itu kita bisa memanfaatkan ya unsur dari tubuh kita ya, seperti sidik jari gitu ya, atau bahkan bisa memanfaatkan ini ya mata ya, itu dapat diidentifikasi juga. Ya saat ini mungkin yang banyak digunakan adalah sidik jari ya, yang digunakan di BPJS biasanya. Kemudian barcode atau RFID. Nah ini kita bisa memanfaatkan ya teknologi ya,
Barcode itu apa? Barcode ya misalnya di KIB ya atau kartu identitas berobat itu ada namanya barcode ya. Atau QR code ya. Itu di scan nanti akan muncul otomatis di datanya di sistem. Kemudian ada namanya RFID. RFID itu ya kartu juga ya, semacam kartu tapi tinggal ditempel misalnya, ditempel ya nanti akan ya menggunakan magnet ya misalnya ya, akan tampil secara otomatis. Teknologi tambahan untuk memastikan akurasi data pasien. Jadi ya semua ini nantinya kita perlu namanya validasi ya terhadap pasien. Jangan sampai salah memasukkan data, bahkan salah mengolah data ya. Tantangan dalam identifikasi rekam medis. Ya ini kalau salah identifikasi akan repot ya. Ya akan terjadi duplikasi data tentunya ya kalau nggak teliti. Kemudian kesalahan identitas ya, salah mengetikkan nama. Kemudian kurangnya standarisasi. Setiap fasilitas kesehatan memiliki sistem pencatatan yang berbeda ya. Jadi standarisasi ini ya nantinya akan berjalan ke depannya ya dengan adanya satu sehat tersebut. Keamanan dan privasi ya ini menjadi suatu momok atau isu ya di berbagai negara bahkan ya. Terkait dengan akses yang tidak sah ya, karena di internet ini ya itu riskan ya, semua data sangat riskan, bahkan ya data kita ini ya kadang sudah kemungkinan ya sudah diperjualbelikan ya. Teman-teman mendapatkan telepon ya dari orang lain yang nggak dikenal ya, itu merupakan salah satu kemungkinan data kita itu bocor gitu ya, orang lain gitu. Teman-teman beli pulsa ya di counter misalnya, mencatat nomor HP ya. Secara tidak langsung ya, nomor kita itu sudah tersebar lewat situ ya. Atau di medsos ya, teman bermedsos itu juga ini, apalagi ada AI, ini teman perlu hati-hati juga ya. Itu. Wajah pun juga bisa diubah ya sekarang lewat AI ya. Ya, tapi kalau ada yang iseng ya, berniat jahat ya, itu ya serba nggak aman lah ya kalau di internet itu ya. Selanjutnya distribusi rekam medis manual. Nah, nanti ada distribusi manual dan elektronik ya. Yang pertama ada manual. Jadi rekam medis yang dicatat, disimpan dan didistribusikan dalam bentuk fisik. Ya prosesnya bagaimana ya dari mulai awal ya pendaftaran pasien dan pencatatan data awal. Kemudian selanjutnya penyimpanan di unit rekam medis dengan sistem penyusunan tertentu ya, misalnya numerik atau abjad ya. Nah, tentunya sebelum disimpan di filing ya, itu biasanya diserahkan ke pemeriksaan ya, ke dokter ya. Baru nanti disimpan dalam suatu filing ya. Ini masuk di pencatatan data awal ya, termasuk pemeriksaan nantinya ya. Kemudian pengambilan rekam medis saat pasien berobat kembali ya. Jadi pasien rekam medis akan diambil, ditaruh di ruangan pemeriksaan ya. Nantinya dicatat. Nah, setelah dicatat dikembalikan ya sesuai dengan raknya ya. Itu kan ada identifikasi nomor ya. Nah, nomor-nomor tersebut menjadi suatu alat ya untuk memudahkan dalam menaruh dan atau menyimpan ya. Menaruh, menyimpan, atau mengambil ya saat pengambilannya. Jadi akan terdeteksi di situ. Nah keunggulannya apa ya terkait dengan penyimpanan rekam medis manual ini? Mudah digunakan tanpa memerlukan perangkat elektronik. Ya. Tentunya itu ya. Dan ya mungkin kalau ada mati padam listrik ya itu juga akan mudah ya. Tidak bergantung pada listrik atau jaringan internet. Kelemahannya apa? Rentan terhadap kehilangan, kerusakan atau pencurian ya. Bahkan di gedung pun ya itu kadang ada kebakaran ya, itu mudah terbakar juga ya kalau namanya rekam medis ya. Ya jadi perlu ada ya suatu alat juga ya ketika ada terdeteksi api itu akan mensiasati ya. Jadi terjadi kebakaran ya otomatis ada air ya, biasanya ada kalau K3 ya itu sudah ada ergonominya juga ya. Bagaimana mengamankan ya ruangan rekam medis tersebut agar tidak mudah terbakar, tidak mudah
basah juga ya. Ada namanya roll opaque ya, itu tempat penyimpanan besi ya. Tentunya itu agak sedikit lebih aman tentunya. Walaupun ya masih ada banyak resiko ya, resiko-resiko lain ya terkait dengan alam, bencana. Membutuhkan ruang penyimpanan yang besar ya. Kalau semakin banyak pasien ya, itu harus dilakukan retensi ya. Dan kunjungan pun selalu ada ya biasanya di rumah sakit. Ya tentunya perlu adanya strategi ya di situ ya. Bagaimana meretensi. Kemudian proses pencarian dan distribusi lebih lambat dibandingkan sistem elektronik ya, karena kita harus mencari dulu ya, jalan kaki biasanya ya. Atau kalau mungkin sudah ada robot ya mungkin lebih enak ya, tapi ya nggak semudah itu ya. Harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya, di mana ruangannya ya, di rak nomor berapa, itu nanti akan bisa dicari. Selanjutnya ada namanya distribusi rekam medis elektronik yang merupakan secara pelaksanaannya ya, itu pendistribusinya itu dilakukan secara komputerisasi. Ya, rekam medis ini disimpan dalam sistem digital dan dapat diakses melalui komputer atau perangkat elektronik lainnya. Bagaimana proses distribusinya? Ya jelas kalau elektronik ini pendaftaran pasien melalui sistem digital ya. Data pasien dan rekam medis itu langsung tersimpan dalam database. Ya, kalau di pemeriksaan dokter menginputkan diagnosisnya, otomatis langsung tersimpan dalam suatu database. Kemudian tenaga medis dapat mengakses rekam medis secara real time melalui jaringan komputer ya. Jadi sangat cepat di sini ya, terutama ya. Data dapat dibagikan antar vaskes yang terhubung. Jadi ada interoperabilitas ya, yang saling menghubungkan antara sistem satu ke sistem lain. Ya. Keunggulannya apa? Terkait dengan rekam medis elektronik. Ya, yang pertama, akses cepat dan mudah oleh tenaga medis di berbagai lokasi, mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan data. Yang ketiga, memungkinkan analisis data untuk pengambilan keputusan kesehatan. Kelemahannya yaitu membutuhkan infrastruktur teknologi dan jaringan yang memadai, resiko peretasan atau kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik ya, karena terhubung dengan internet ya, itu ya apapun data kalau sudah terhubung dengan internet itu menjadi riskan. Memerlukan pelatihan bagi tenaga medis dalam penggunaannya. Jadi ya belum semua ya sumber daya manusia ini paham ya, bahkan yang mungkin terutama yang senior-senior ya, yang sudah sepuh-sepuh ya, itu mungkin ada tantangan tersendiri dalam menjalankan ya rekam medis elektronik ini. Nah ini perbandingan ya terkait dengan rekam medis manual dan elektronik. Ya, kita lihat dari aspeknya ya, media penyimpanan. Kalau manual jelas kertas ya, rekam medis menggunakan digital. Kemudian terkait dengan aksesnya bagaimana? Ya kalau rekam medis manual itu ya relatif lambat. Kemudian elektronik cepat ya, jelas. Keamanan rentan rusak atau hilang ya. Kemudian kalau rekam medis elektronik ya belum tentu juga ya aman ya. Tapi sudah ada namanya enkripsi. Efisiensi, ruang membutuhkan ruang besar ya, tidak membutuhkan ruang fisik kalau rekam medis elektronik. Kecepatan distribusi, rekam medis manual jelas lama ya, elektronik cepat dan secara real time. Gitu. Nah ini kalau kaitannya dengan implementasi distribusi rekam medis di vaskes ya, kalau rekam medis manual ini banyak digunakan di vaskes dengan keterbatasan teknologi ya. Kemudian rekam medis elektronik mulai diterapkan di rumah sakit besar dan klinik yang terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional. Selanjutnya ada namanya hybrid system ya. Jadi separuh menggunakan manual, separuh menggunakan elektronik. Jadi hanya beberapa fasilitas kesehatan yang menggunakan kombinasi manual dan elektronik dalam transisi. Biasanya dalam tahap transisi ini ya menuju digitalisasi. Ya, terutama di Indonesia ini juga ya ada transisi itu ya.
Ya, jadi ada positif negatifnya ya terkait dengan pelaksanaan distribusi ya, diantaranya rekam medis elektronik dan secara manual. Baik, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan kita ketemu di sesi selanjutnya.